Halo minasan, konbanwa, kembali lagi bersama aku Eca. Nah malam ini aku sedang berada di rumah tapi aku nggak explore. Malam ini aku mau bikin video Q&A yang dimana pertanyaannya itu aku ambil, aku rangkum jadi satu komen-komen yang ada di YouTube maupun di Instagram aku. Dari pertanyaan yang banyak di kolom komentar aku itu bakal aku rangkum jadi 10 pertanyaan. Jadi buat minasang yang pengen tahu pertanyaannya apa aja, ikutin terus videonya, jangan di skip ya. Awal aku bikin channel itu tahun 2014, tapi waktu itu awalnya itu DJ, tapi karena memang aku nggak terlalu fokus di DJ itu, jadinya akhirnya terbengkalai sampai 2020 awal ya, Januari. Nah sebelumnya itu pertamanya habis DJ itu aku buat channel kuliner sama wisata dan juga explore. Cuman kesini setelah 1 tahun aku jalanin, akhirnya aku kayaknya lebih lebih enak ke eksplorasi ke tempat terbengkalai gitu. Akhirnya aku mulai konten eksplorasi itu dari 2020 bulan Januari gitu minasang. Ya suka dukanya, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena sukanya itu aku memang suka ya eksplorasi ke tempat-tempat yang mungkin orang itu takut untuk berkunjung ke sana. Kayak tempat-tempat terbengkalai itu kan pasti banyak ada orang beberapa yang takut untuk main ke sana gitu kan. Nah yang kedua, memang aku juga suka untuk traveling ya, suka traveling. Jadi aku makanya sebelum aku fokus ke horor itu ada yang namanya konten aku tuh wisata ke tempat-tempat yang ya wisata gitu, tempat-tempat main, nongkrong. Terus dukanya, nah dukanya itu biasanya terkendala sama perizinan satu. Yang kedua mungkin ya terkendala sama hujan, jadi karena hujan kita nggak bisa explore. Terus yang ketiga itu ya belum lagi nanti kalau misalkan kita lagi survei, pas kesana kita survei ketemu sama orang jahat. Terus itu aja kayaknya suka dukanya. Kendala waktu konten ya, ini sebenarnya pertanyaan yang pengen banget aku jawab. Karena kenapa? Lagi-lagi ini perihal dari lokasi ya, dimana lokasi tersebut itu waktu aku pertama kali datangin ke sana itu nggak ada masalah sama sekali, dan izinnya juga baik-baik, dan juga nggak ada masalah lah aku masuk ke situ. Tapi kedua kali begitu aku mau ke sana itu jadi masalah. Karena kenapa? Waktu aku mau ke sana kedua kalinya itu si penjaganya itu tiba-tiba bilang jangan ekspor lagi deh di tempat itu gitu kan. Aku tanya kenapa emangnya? Ya karena ada satu orang youtuber yang arogan banget yang akhirnya ngerusak lokasi tersebut. Awalnya aku nggak apa-apa, kedua kali begitu dia datang habis aku itu dia pas kesana itu pertama ya, ini aku udah kena 2 kali sama orang yang sama. Pertama dia masuk tanpa izin ya kan, masuk manjat tanpa izin, karena di situ memang treknya tuh harus manjat ya, karena memang pintu gerbangnya tuh ditutup. Jadi kalau kita izin baik-baik itu kita dikasih, loncat pun dikasih, sampai dijagain juga pernah aku kan sama RT RW setempat. Nah dia masuk ke sana itu nggak izin. Nah terus yang kedua juga sama, dia juga masuk nggak izin juga. Lalu dia arogan, begitu ditegur ketahuan arogan. Akhirnya kita yang kayak aku gini mau masuk ke sana itu jadinya terkendala. Jadi dipikirnya sama si penjaganya tersebut semua youtuber konten horor yang masuk situ tuh semuanya sama semua kayak dia gitu. Padahal nggak semuanya kan kayak dia gitu. Ini aku 2 kali dikena sama dia. Tapi ada lagi nih kendala yang kedua terkait dengan lokasi. Ya ini himbauan aja buat para artis-artis yang
nyambi jadi YouTuber horor juga. Ya mohonlah diperhatikan, maksudnya kalau misalkan ke lokasi tempat terbengkalai kayak gitu, ya kalau ngasih admin yang sewajar-wajarnya aja gitu, jangan kalian kasih yang juta-jutaan. Jadi yang mereka ya harusnya ya cuma sekedar silaturahmi, kasih sekedarnya ya kan. Sekarang youtuber-youtuber kecil kayak aku gini mau masuk ke lokasi tersebut itu ya langsung ditembak sekian juta sampai akhirnya dealnya di ratusan ribu. Nah sebenarnya ratusan ribu juga agak berat juga sih ya kan, karena biasanya memang kita itu aku itu ya ngasihnya tuh ya sewajar-wajarnya aja, ngasih misalkan kayak uang rokok, uang kopi. Tapi sekarang mereka nggak mau terima itu gitu, gara-gara ya tuan-tuan artis inilah yang kasih uang juta-jutaan terhadap mereka gitu. Jadinya buat kita juga, buat aku jadi susah gitu untuk masuk ke sana. Kan kita kan istilahnya kita aja baru merintis di YouTube ya kan, belum ada penghasilan sama sekali ya kan, apalagi kita cuma fokus di YouTube doang, nggak kayak kalian yang udah artis ya kan, banyak pekerjaan lainnya lah gitu. Ya mohon diperhatikan aja untuk nextnya, semoga kalian bisa mengerti ya. Bukan aku ngelarang untuk kalian nggak explore tempat horor, enggak, aku nggak ada ngelarang sama sekali. Tapi mohon ya coba-cobalah silaturahmi ke youtuber-youtuber kecil kayak aku gini, misalkan kayak yang lain-lain juga ada banyak ya kan, siapa tahu mereka bisa rekomendasiin tempat ke kalian, dan negosiasinya juga masalah admin juga masih bisa dikondisikan lah gitu, nggak yang harus kita bayar juta-jutaan kayak gitu. Kalau dibilang kakak nggak takut gitu explore tempat terbengkalai gitu sendirian gitu. Sebenarnya siapa juga yang nggak takut explore di tempat terbengkalai sendirian ya kan, karena satu pasti kita nggak tahu di situ ada ada orang jahat atau enggak. Yang kedua, kita pasti juga takut sama makhluk setan-setan gitu ya, karena di tempat yang masih kita tempatin aja itu pasti ada penghuninya. Gimana yang udah terbengkalai puluhan tahun, pasti di situ jadi sarangnya bagi makhluk astral untuk bersinggah di tempat tersebut gitu. Jadi ya kalau dibilang takut ya pasti takut gitu, nggak ada yang nggak takut tuh, mustahil banget gitu. Orang-orang yang berani aja pasti takutnya mungkin dia sama setan nggak takut, tapi kalau sama orang jahat pasti semua orang pasti takut gitu. Nah makanya itu biasanya aku tuh survei dulu ke lokasi tersebut, pastikan semuanya aman, clear dari orang jahat ya terutama. Kalau setan sih misalkan kita ketemu setan tinggal kabur, atau enggak kita tinggal berdoa, paling kesurupan ya kan, paling fatalnya paling kesurupan. Tapi kalau yang ketemu orang jahat ya itu yang berbahaya gitu. Makanya aku biasain untuk survei dulu ke lokasi. Kalau kalian tanya aku seperti itu, coba deh kalian yang baru tahu channel aku, kalian scroll dulu video aku yang lama-lama ya, yang ke bawah ya. Ada itu kalau nggak salah di Rumah Kentang, Gedung Biru Kalimalang ya kan. Itu video-video lama aku itu kebanyakan ya, dulunya itu aku sampai ngajak adik, sepupu segala macam, aku ajak ke lokasi itu untuk explore, karena memang aku takut orang jahat. Terus pertama-tama juga kan aku baru belajar untuk eksplorasi ke tempat-tempat terbengkalai, makanya aku biasanya rame-rame itu dulunya. Dan kesini akhirnya aku berdua sama kameramen. Nah dari situ itu kalau nggak salah 2019 tuh masih berdua ya. Nah kesini akhirnya aku coba memantapkan hati gitu ya, ya akhirnya aku berani gitu untuk explore solo ke tempat terbengkalai kayak gitu. Tapi dengan ini juga ya, dengan pantauan juga ya, aku ke lokasi itu nggak sendiri, bawa pasanganku juga. Itu buat apa? Buat nge-backup aku kalau ada apa-apa di dalam. Dan yang kedua itu aku selalu bawa sekarang aku udah bawa HT. Jadi selain HP aku juga bawa HT. Ini tuh fungsinya bukan untuk gaya-gayaan doang yang soalnya nempel di sini doang gitu, enggak. Ini tuh buat komunikasi kalau misalkan
aku terjadi apa-apa di dalam. Misalkan aku nggak kuat sama auranya, atau enggak aku ketemu orang jahat, jadi aku bisa kontak dari HT ini, kalau nggak dari HP gitu. Pengalaman terseram saat aku explore itu ketemu sama homeless yang marah pada saat aku ketahuan ya, ditauin. Aku juga nggak tahu ada dia di situ, tapi yang jelas dia tahu ada aku di situ, dan akhirnya dia tuh marah gitu. Itu bisa kalian cek di videonya Rumah Jutawan Kerawang. Lokasi terseram menurut aku ya, yang terseram ya selama aku explore itu bekas rumah sakit Arjawinangun, itu ada di Cirebon ya. Pada saat itu aku explore, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu dari kanan kiri, belakang, sama atas. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena itu banyak banget suara-suara dari samping kanan, samping kiri, dan juga dari atas ya. Aku nggak tahu itu binatang atau fenomena setan ngikutin atau gimana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku ngerasa keganggu banget. Dan asal kalian tahu nih, waktu aku explore di bekas Arjawinangun itu, aku ke situ kan sama ada Ajis Nurrahman, ada Bang Ajam dari EA Live, dan ada Bax 888 di situ. Nah, itu semuanya ngerasain yang namanya aura astagfirullah. Aura kemarahan. Jadi kita tuh di situ tuh emosi sampai akhirnya retake 2 kali. Itu aku retake 2 kali, Bang Ajis retake 2 kali. Itu karena kenapa? Waktu kita pertengahan jalan itu kayak kita tuh mau emosi, mau marah gitu. Nah, itu situ, dan aku yakin pada saat aku eksplorasi di situ banyak suara gitu, aku mikirnya udah mindsetku udah pasti ada sosok nih yang ngikutin aku. Karena kalau binatang ya nggak tahu ya, karena itu kan posisinya malam, jadi aku nggak tahu di situ ada binatang atau enggak. Yang jelas yang lokasi yang terseram menurut aku selama aku explore yaitu di bekas rumah sakit Arjawinangun. Kalian bisa nonton juga videonya, cari yang part 1 dan part 2. Karena aku tuh punya pengalaman pribadi dan juga ada juga alasan lain. Pertama, pengalaman pribadiku, karena aku pernah dulu banget itu aku pernah ngelihat pocong di kamar mandi. Dan yang kedua, alasan aku kenapa nggak pernah mau masuk ke rumah sakit lagi, ke kamar mandi, itu dikarenakan karena WC umum aja nih. Kalau kalian ini di luar rumah ya, WC umum aja yang kalian kunjungi, kalian kebelet gitu kan, tiba-tiba ada WC umum nih, kalian masuk, padahal masih ada orang yang jaga kan, kita mesti bayar 2.000 ya kan. Itu aja kadang-kadang masih kotor ya, masih nggak terawat gitu. Apalagi kalau misalkan tempat terbengkalai gitu, pasti kan kita nggak tahu di situ ada siapa yang pernah kencing di situ ya kan. Siapa tahu ada homeless yang tinggal di situ, akhirnya dia pup atau kencing di situ kan, kita nggak tahu. Nah, itu aku nggak pernah mau masuk situ, karena kenapa? Virus gitu. Kalau ditanya aku pakai kamera apa, aku nggak punya kamera. Aku di sini cuma bermodalkan handphone Android ya, yang kameranya memadai. Dan kalian bisa lihat ya, ini nggak mahal-mahal banget handphonenya, masih harga terjangkau. Ini nggak endorse banget, nggak endorse ya maksud aku. Dan aku cuma pakai ini tuh, pakai Samsung A50s. Nah, dengan ini aja aku udah cukup bisa bikin video yang istilahnya ya ala kadarnya ya. Aku cuma pakai ini doang, sama senternya. Kalau kalian tanya senternya apa, senternya aku pakai ini tuh senter Astrolook, tipenya EC01 tuh, kelihatan nggak? Tuh ya, Astrolook EC01. Jadi ini juga harganya juga terjangkau, nggak mahal-mahal banget. Kalian bisa dapetin di toko online manapun. Ini 3000 lumen ya kalau nggak salah ya, 3000 lumen. Dan ini bisa terang, bisa dikecilin juga gitu. Ya ini mantap sih, cuman kalau kita pakai yang turbonya tuh panas gitu. Itu sih. Aku pakai ini doang 2, sama itu
Stabilizer aku pakai, ini aku lagi pakai sekarang. Stabilizernya aku pakai merek VUTech yang mini ya, yang mini, jadi bisa masukin ke kantong, itu yang paket. Udah itu doang aku pakainya, paling sama lighting kecil juga sama, beli di online juga, harganya juga murah, kalian bisa cari dimanapun ya. Udah paling itu aja sih. Nah ini buat kalian, siapa sih minasan ya kan suka nanya-nanya kayak gitu. Nah sekarang aku mau jelasin ke kalian, minasan itu adalah kalian gitu. Bahasa minasan itu dari bahasa Jepang yang artinya halo teman-teman, saudara-saudara, guys gitu. Jadi kalau misalkan halo minasan, biasanya kan aku gitu kan, openingnya kayak gitu, halo minasan gitu. Itu berarti halo teman-teman kayak gitu. Dan terus ada kalau misalkan aku ada lanjutannya konbanwa gitu. Konbanwa itu adalah selamat malam gitu. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kalian nggak bertanya-tanya lagi siapa itu minasan, karena itu bukan sosok kuntilanak, sebutan aku untuk kuntilanak manggil, bukan. Itu aku minasan tuh ya buat menyapa kalian aja gitu. Kak, collab dong sama Bang Davi, sama Bang Rikili, sama Mas Jokal, dan lain-lain ya kan. Aku sih terbuka untuk siapapun. Aku mau collab dengan siapa, aku juga pasti mau aja. Tapi ya kalian doain aja, semoga kita semua nih kayak Bang Davi, Bang Rikili, Bang Mas Jokal gitu kan, diberi waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan aku bisa eksplor dengan mereka. Kalau pertanyaannya seperti itu, jadi mengingatkan aku pada tahun-tahun lampau ya. Aku waktu dari umur 5 tahun sampai dengan remaja umur 15 tahun itu, aku bisa ngelihat sosok-sosok astral. Dimanapun aku pergi tuh aku ngeliat. Tapi ke sini tahun 2012 itu aku udah ditutup total ya, ditutup karena disangkanya aku ya gimana gitu kan, agak meresahkan gitu ya, agak meresahkan, jadinya aku ditutup. Sampai sekarang aku udah nggak bisa ngeliat lagi. Cuman karena walaupun aku nggak bisa ngeliat, tapi aku peka dengan aura-aura yang nggak enak gitu minasan. Jadi kalau aku masuk ke lokasi, ini cerita juga buat kalian. Jadi terkadang aku kalau nemu ke lokasi yang sekiranya nggak serak sama hati aku, sekiranya itu agak-agak creepy atau nggak sesuai dengan energi aku ya, biasanya aku nggak jadi explore situ. Tapi kalau misalkan sesuai dengan hati, biasanya aku langsung lanjut gitu. Aku juga nggak cuman ke tempat terbengkalai doang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak waktu itu aku juga pernah tinggal di apartemen ya kan, sampai sekarang di rumah ini ya, di apartemen itu aku udah nggak cocok karena kenapa aku diganggu setiap maghrib kayak gitu. Jadi kalau kalian yang indigo juga pasti merasakan hal sama seperti aku. Tapi seuntungnya aku sekarang udah nggak bisa ngeliat, jadi cuma bisa merasakan aja. Makanya aku setiap sekarang explore, aku selalu kasih center ke belakang. Jadi buat ngasih ke para teman-teman aku yang minasan ya, yang bisa ngelihat alam astral, jadi kan bisa ngasih tahu ada apa nih di sini yang tempat aku explore kayak gitu minasan. Oke lah, jadi udah habis pertanyaannya, udah 10 pertanyaan ya kalau nggak salah ya, apa lebih tuh. Udah 10 pertanyaan ya, udah aku jawab semua. Semoga kalian suka dengan jawaban aku. Mohon maaf juga misalkan ada salah-salah kata dari aku. Terus apa lagi ya? Oh ya, selalu tunggu video eksplorasi aku kemanapun aku pergi. Kalian harus tonton. Apalagi kalau live streaming, kalian harus nyimak langsung ya pada saat itu. Dan ya, semoga kalian diberi kesehatan, murah rezeki, dan sampai jumpa. Dadah. Jangan mata nih, jangan nanya-nanya lagi. Oke, arigatou gozaimasu.